Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hamizan Mizan. Terima kasih teman-teman yang tetap setia di channel Hamizan Mizan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi mengenai info PPDB, khususnya penerimaan peserta didik baru jenjang MAN, MTSN, dan MIN untuk Provinsi DKI Jakarta tahun 2024-2025. Mau tahu informasi seperti apa, persyaratannya, dan lain sebagainya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, tulis di kolom komentar jika nanti ada pertanyaan, dan juga share video ini agar bermanfaat untuk seluruh orang tua siswa yang ingin anaknya sekolah di madrasah. Baik, terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah like, subscribe video ini. Dan insya Allah kita akan terus update terkait dengan PPDB, bukan hanya terkait madrasah, tetapi sekolah negeri baik Jakarta, Bogor, Bekasi, nanti insya Allah akan kita update. Ikuti terus channel Hamizan Mizan. Nah, yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah PPDB jenjang MAN, MTSN, dan MIN. Alhamdulillah sudah keluar peraturan ataupun juknisnya, sosialisasi terkait PPDB madrasah. Nah, langsung saja kita lanjut ke prinsip latar belakang dan tujuan PPDB. Ya, prinsip PPDB setiap tahun kurang lebih hampir sama, objektif, transparan, ya, karena memang online, terlihat, bisa diakses oleh semuanya, akuntabel, dan berpihak pada anak. Kemudian adapun latar belakangnya bisa dibaca dan juga tujuannya Bapak Ibu, ya. Kita langsung saja ke persyaratan, jalur-jalur apa saja yang bisa dilalui dan persyaratannya seperti apa. Kita bacakan. Nanti Bapak Ibu yang ingin file ini bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe-nya. Nah, ini untuk jalur seleksi PPDB Madrasah Ibtidaiyah Negeri, ya, MIN. Nah, disingkat MIN, tahun pelajaran 2024-2025. Artinya nanti untuk tahun ajaran baru. Ini atau setingkat SD, ya Bapak Ibu, Madrasah Ibtidaiyah. Nah, ada beberapa jalur, setidaknya ada 5 jalur, ya. Yang pertama zonasi, itu kurang lebih 30%, cukup besar Bapak Ibu, sepertiganya kurang lebih, memberikan kesempatan bagi anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili anak dengan lingkungan sekolah. Artinya sudah cukup jelas ya, sebagaimana namanya, zonasi yaitu bagi Bapak Ibu yang rumahnya, tempat tinggalnya, domisilinya dekat dengan salah satu madrasah ibtidaiyah negeri, ya, satu RT apalagi, tentu itu kemungkinan besar diterimanya melalui jalur zonasi tentu semakin besar, ya. Lalu bagaimana Pak satu RW? Nanti dilihat radius, ya. Jika memang di radius RT, radius RW, bahkan radius kelurahan, jika memang masih menampung, ya akan tertampung. Intinya adalah yang terdekat dari rumah tempat tinggal dengan sekolah MIN, madrasah ibtidaiyah tersebut. Nah, kemudian AGTK-PTO, apa itu? Ya, ini anak guru, tenaga kependidikan, dan juga pindah tugas orang tua. 5% jatahnya. Misalkan menerima di madrasah ibtidaiyah itu tersebut, misalkan terima 50 anak, ya, berarti 5% dari 50 anak itu berapa? Itu merupakan jatah dari AGTK-PTO, anak guru dan tenaga kependidikan, dan juga pindah tugas orang tua. Jadi contohnya adalah salah satu ayahnya atau salah satu ibunya, maksudnya salah satu orang tuanya, ibunya atau ayahnya, yang bekerja sebagai guru di madrasah ibtidaiyah tersebut, ya, MIN tersebut, itu boleh mengikutkan anaknya, ya, sekolah di tempat ayah atau ibunya bekerja. Itu jatahnya 5%, atau pindah tugas orang tua, ya. Kemudian ada jalur reguler, ini umum, ya, jadi siapapun bisa ikut, bukan hanya yang rumahnya dekat, rumahnya jauh pun juga bisa, selama memenuhi persyaratan. Apa saja persyaratannya? Nanti ikuti, makanya jangan di skip videonya, nanti akan ketinggalan informasi. Memberikan kesempatan kepada CPDB untuk mengakses pendidikan bermutu pada MIN di DKI Jakarta. Kemudian Raudatul Atfal, jadi ini khusus yang dulunya sebelum SD mau masuk MIN ini, dia melalui Raudatul Atfal, ya. Itu jatahnya juga lumayan besar, 20% seperlimanya, ya. Secara khusus untuk mendaftar pada PPDB. Kalau reguler umum, ya, yang nggak TK, yang nggak Raudatul Atfal, ya, itu boleh, ya. Yang bukan rumahnya dekat itu boleh, reguler itu maksudnya. Lalu tahap akhir gimana? Tahap akhir akan dibuka apabila terdapat kuota yang tidak terpenuhi. Oh, pasti ada. Biasanya ada saja, entah 1 atau 2 kursi. Dan biasanya tahap akhir ini Bapak Ibu, Ayah Bunda langsung ke sekolah yang mau dituju untuk mengetahui berapa sisa dari tahap akhirnya.
Misalkan ada dari zonasi yang mundur 1 orang, nggak daftar ulang, itu kan nanti masuknya di tahap akhir. Dari AGTK PTO misalkan nggak jadi, dari reguler 1. Kalau di total dari 1 4, berarti 4 kursi yang akan diperebutkan di tahap akhir ya. Jadi tetap aktif, jangan sampai ketinggalan informasi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada MTS dan aliyah. Ini berarti singkat SMP dan juga singkat MA Bapak Ibu. MTSN dan juga MAN. Ada jalur zonasi 10% ya, cukup kecil ya, memberikan kesempatan. Tadi udah cukup jelas ya Bapak Ibu, sama, kurang lebih sama. Kenapa MTS dan MAN lebih kecil-kecil? Karena jalurnya ada 8 Bapak Ibu ya, bisa kita lihat. Zonasi udah cukup jelas. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya jawab satu persatu. Ada yang mau ditanyakan, jika ada yang belum paham boleh. Jalur prestasi, nah ini ada Japres Bapak Ibu yang prestasi pada bidang keagamaan ya, pernah juara MHQ, MTQ di SD-nya dan setingkat kabupaten atau kota Madya Jakarta Utara, kota Madya Jakarta Timur, Barat dan seterusnya. Minimal itu. Kalau tingkat kecamatan belum bisa. Di sini ada syaratnya Bapak Ibu ya, dan juaranya juga biasanya 1 2 3 yang dibolehkan. Jadi 10%. Ataupun bidang akademik ya, pernah juara OSN, O2SN dan lain sebagainya. Afirmasi DTKS ini data terpadu kesejahteraan sosial bagi CPDB dari keluarga yang kurang mampu. Bisa ada jatahnya 8% Bapak Ibu. Yang punya KJP ya, atau anak Bang Budi Jeklingko itu kan bisa masuk DTKS ya, itu boleh melalui jalur DTKS ini. AGTK PTO juga 2%, artinya kurang lebih 1 atau 2 anak, mungkin sedikit ya. Ini untuk anak guru atau anak tenaga kependidikan, tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Tahfiz, ada melalui jalur tahfiz Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan anaknya dari lulus SD mau masuk ke MTSN ya, SD-nya negeri tapi mau masuk MTSN ya, berarti harus memiliki jika ingin melalui jalur tahfiz ya, harus memiliki minimal 3 juz Bapak Ibu. Minimal 3 juz. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jalur tahfiz ini minimal 3 juz ya, untuk MTSN dan juga untuk MAN SMA 5 juz tentu dong. Itu bisa melalui jalur tahfiz. Dan biasanya Bapak Ibu melalui jalur tahfiz ini akan ada tes. Jadi bukan serta-merta pengakuan dari orang tuanya bawa sertifikat ya. Tentu nanti di sekolah yang akan dituju itu akan dites, ada guru yang mengetesnya ya. Terutama jika memang ada lebih dari kuotanya. Misalkan jalur tahfiz hanya 2 orang, ternyata yang daftar melalui jalur tahfiz ada 4 orang, akan diseleksi. Ini reguler, ini jalur reguler, jalur umum. Kemudian ada jalur madrasah yang sebelumnya madrasah ibtidaiyah, yang sebelumnya madrasah sanawiyah ya, kalau mau masuk SMA MAN itu cukup besar. Jadi jalur madrasah 35% dan juga tahap akhir. Nah, kalau reguler itu gimana maksudnya Pak? Reguler itu yang boleh dari SD negeri atau dari SDIT atau SD swasta lainnya yang mau masuk ke MTSN atau sebelumnya SMPN, SMPIT, SMP swasta lainnya mau masuk ke MAN, itu reguler masuknya, nggak bisa lewat jalur madrasah ya. Nah, kemudian tahap akhir tentu ini adalah tahap sisa, dan biasanya pasti ada saja sisa 2, 3, 4 kursi, biasanya ada saja yang nggak lapor diri. Dan seperti yang saya sampaikan, ini harus melalui sekolah langsung. Biasanya harus datang ke sekolah langsung untuk mengetahui berapa sisanya dan apa saja persyaratannya. Kemudian persyaratannya Bapak Ibu untuk min ya, untuk min dulu ini yang warna biru kiri, paling rendah 7 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau masih 6 tahun, 6,5 tahun sepertinya sulit bersaing ya, ataupun bahkan memang nggak bisa ikut karena paling rendah 7 tahun. Mengunggah SPTJM ya, nanti ada formatnya di websitenya ya. Mau tahu website di mana, nanti saya sampaikan di akhir. Menggugah kartu keluarga, harus punya kartu keluarga dan persyaratan lainnya nanti yang dibutuhkan. Kalau untuk MTSN dan MAN, ini seperti yang oranye, ditulisan oranye ini Bapak Ibu, asal sekolah harus memiliki NPSN, artinya SD-nya, SMP-nya atau sekolah asalnya sebelumnya harus punya NPSN ya. Kalau dia madrasah pasti terdaftar di EMIS ya. Kalau negeri itu dari Dapodik bagi sekolah. CPDB MTSN paling tinggi 15 tahun untuk SMP MTSN. Untuk MAN paling tinggi 21 tahun.
pada tanggal 1 Juli 2024. Ya, CPDB asal sekolah atau madrasah dari luar DKI Jakarta yang sudah terakreditasi mengunggah sertifikat akreditasi. Jadi kalau CPDB asal sekolahnya, asal madrasahnya, tapi dia domisilinya di DKI, tapi dia sekolahnya di Bekasi misalkan, itu harus ada surat, yang sudah sekolah itu tersebut sudah terakreditasi. Kemudian CPDB yang bertempat tinggal di DKI berdasarkan KK dan sekolah di luar DKI. Nah, ini dia. Dengan NIK CPDB baru asal Provinsi DKI Jakarta. Nanti nomor 5. Nah, maksud saya kalau ada pertanyaan nanti terkait untuk penjelasan silakan tulis di kolom komentar. CPDB bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan KK dan bersekolah di luar DKI dengan NIK CPDB baru asal Provinsi DKI. Artinya sudah cukup jelas dibuka ruang untuk anak-anak ya yang memang sekolahnya atau tempat tinggalnya di luar DKI. Syarat dan ketentuan lainnya terdapat pada petunjuk teknis. Oke. Nah, tadi saya sampaikan ya, sebenarnya sudah saya jelaskan semuanya ya. Ini sekilas saja. Tetap untuk diketahui Bapak Ibu ada akademik, non akademik, olahraga juga bisa Bapak Ibu. Tapi ingat tingkatnya adalah tingkat kota madya atau kabupaten, baru bisa dianggap. Juara 1, 2, 3 boleh mengajukan jalur prestasi. Bagaimana Pak jika ada banyak yang mengajukan jalur prestasi? Tentu akan di ranking Bapak Ibu ya. Misalkan ada 5 anak, ternyata butuhnya Japres itu hanya 3 anak. Ya berarti tentu akan ada seleksi mana yang prestasinya lebih tinggi dan lebih baik. Misalkan juara 1 sama 3, tentu yang lebih bagus juara 1 tingkatnya, tapi juara 3-nya provinsi, ini juara 1-nya kabupaten, tentu yang provinsi yang menang gitu. Jadi akan ada rankingan intinya. Ya nanti teknisnya seperti apa akan disampaikan. Ya, ini Japres ya, dari keagamaan, MHQ, MTQ ya kan. Kemudian dari olahraga ada ya, dari akademik juga ada ya, OSN ya, O2SN dan sebagainya. Afirmasi tadi sudah, PKH, PIP, KJP ya, program keluarga sejahtera, anak penerima mitra Transjakarta, KPJ itu bisa jalur afirmasi 8% tadi. Kemudian jalur zonasi ya Bapak Ibu nih, yang berdomisili 1 RT, wah tentu ini prioritas pertama. Prioritas kedua adalah RT yang berbatasan. Jadi radius sistemnya Bapak Ibu ya, yang terdekat intinya. Kemudian kelurahan yang sama. Jika belum masih ada kuota di RT RW masih belum mencukupi, tentu dari tingkat kelurahan. Dari tingkat kelurahan akan dibuat rankingan nanti. Jadi mana yang terdekat. Intinya zonasi seperti itu. Nah, kemudian jalur AGTK PTO tadi sudah jelas ya. Ini anak guru, anak TNI, Polri, ASN dan sebagainya. Kemudian jalur tahfiz ya. Selain ada dibuktikan dengan sertifikat atau syahadah dari lembaga tahfiz atau dari kepala sekolah sebelumnya, misalkan dari SDIT punya sertifikat tahfiz 3 juz, itu bisa masuk MTSN jalur tahfiz. Tentu bukan hanya sertifikat saja selesai diterima, enggak, pasti akan ada tes. Apalagi yang mendaftar lebih dari kuota. Ya. Kemudian jalur reguler madrasah dan tahap akhir. Reguler tuh yang jalur umum ya Bapak Ibu. Ya. Pakai Sidanira kalau sekarang, sistem data nilai raport yang sudah diinput dari sekolah asalnya. Jalur madrasah tentu yang sebelumnya dari madrasah, dari ibtidaiyah, dari MTS dan seterusnya. Tahap akhir, tahap sisa. Nah, timelinenya Bapak Ibu. Nah, jangan sampai, kan saya bilang jangan di skip. Kalau di skip nanti rugi, ketinggalan informasi, nanti menyesal anaknya nggak bisa masuk madrasah. Pra-pendaftaran ini untuk yang sekolahnya atau domisilinya di luar DKI Jakarta, itu harus melakukan pra-pendaftaran. April sampai Mei. Dan pembuatan akun atau aktivasinya 13 Mei ya. Besok hari Senin akan dibuka pra-pendaftaran ya, sampai 26 Mei, jangan sampai terlambat, khususnya yang di luar DKI Jakarta ya. Jalur reguler ya, pra-pendaftaran kita lihat nanti apakah yang sekolahnya dari DKI butuh pendaftaran, kita cek aja nanti. Kalau ternyata nggak bisa, ya berarti itu memang dikhususkan untuk yang di luar DKI sekolahnya dan juga domisilinya. Reguler ada jalur reguler yang umum nih Bapak Ibu, 30 sampai dengan 31 Mei, akhir bulan ini.
Cuma 2 hari setiap jalurnya Bapak Ibu, jadi jangan sampai terlambat. Reguler ini yang dari SD negeri, SD swasta, yang mau masuk MTSN harus pantengin terus tanggal ini. AGTKP selanjutnya ada jalur AGTKPTO ya. Kemudian selanjutnya ada jalur zonasi, jalur madrasah dan tahap akhir. Bisa dilihat Bapak Ibu, jalur zonasi 27 sampai 28 Mei, madrasah 3 sampai 4 Juni, tahap akhir 24 sampai 25 Juni. Kemudian timeline PPDB itu tadi yang ini ya Bapak Ibu, min Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Jadi jangan sampai terlambat. Pra pendaftaran. Nah, kalau pra pendaftaran ini semuanya nanti ya untuk min. Jadi yang tinggal DKI yang mau masuk min, yang SD-nya mau masuk SD maksudnya Madrasah Ibtidaiyah Negeri, itu harus melakukan pra pendaftaran ya. Nah, ini MTSN. Nah, MTSN ini tadi baru pra pendaftaran yang dimaksudkan tadi ataupun man ya, yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, paling dekat itu adalah jalur afirmasi atau DTKS, kemudian madrasah, kemudian tahfiz ya nih. Kemudian jalur maaf, di bawah ada ya. Nah, paling dekat ternyata jalur zonasi Bapak Ibu, pertama 2728, afirmasi 30-31 Mei, akhir bulan ini jangan sampai terlambat. Zonasi 30% lumayan besar. Kemudian ada jalur prestasi, masuk ke jalur madrasah, masuk ke AGTKPTO, jalur tahfiz, jalur reguler, terakhir jalur tahap akhir sisa ya. Oke, kemudian terakhir, nah mekanismenya Bapak Ibu ini dia. Saya bilang jangan di skip Bapak Ibu, tolong dengarkan setiap penjelasan saya. Ini adalah website untuk mendaftar, ppdb.madrasahdki.com. Semua ada di sini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, Pak, saya bingung nih, masukin ini, berkas apa, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Nah, ini adalah timelinenya, alurnya, pengajuan akun, semua pra pendaftaran bikin akun di pra pendaftaran. Jadi mau yang dari DKI maupun luar DKI tetap harus bikin akun pra pendaftaran. Pendaftaran online, jangan lupa lapor diri. Ini alurnya Bapak Ibu, flowchartnya. Pengajuan akun, aktivasi token, kemudian pendaftaran online, kemudian memantau real time langsung Bapak Ibu ya, ketahuan diterima atau enggak diterimanya. Kemudian kalau masih ada waktu pendaftaran, masih boleh mendaftar lagi di jalur tersebut. Kemudian lapor diri, jangan lupa lapor diri. Lapor dirinya pun juga nggak usah ke sekolah Bapak Ibu, semua ada online. Kecuali memang ada sekolah yang tertentu misalkan meminta lapor dirinya langsung, ya silahkan. Tapi semuanya tuh online ya. Kemudian layanan informasi ini Bapak Ibu, silakan website ataupun kanal-kanal IG atau medsos dari Kemenak silakan di follow untuk mengetahui update informasinya. Dan juga like, subscribe channel Hamizan Mizan supaya tahu update-update-nya. Insya Allah kita akan berikutnya share informasi sosialisasi PPDB sekolah negeri di Jakarta, Bekasi, Bogor, dan lain sebagainya. Ikuti terus, subscribe, like, dan share video ini agar bermanfaat untuk ayah bunda yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.